Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Arisa dengan NIM 21040408. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis latar pada cerpen Gelap-Gelap Sekali karya Aba Marzani. Yang pertama itu adalah latar tempat. Latar tempat adalah latar yang berhubungan secara jelas yang menyangkut nama lokasi tempat terjadinya peristiwa secara konkret dan dapat menunjukkan pada latar pedesaan, jalan, hutan, dan lain-lain. Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Latar tempat dalam cerpen Gelap-Gelap Sekali terdapat dalam kutipan berikut. Yang pertama itu ada beberapa rumah terdapat di desa yang baru kali dibangun. Yang kedua, di kaki gunung, tepatnya sebuah lembah yang landai, aku menemukan sebuah gubuk. Kukira gubuk itu pemilik gading di situ. Yang ketiga, kami digiring ke sebuah rumah gedung tua yang tampak kokoh dari luar. Ada penjaga bersenjata di segala sudut. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu adalah peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar waktu dalam sebuah karya sastra dapat berupa latar waktu nyata dan latar waktu tidak nyata. Latar waktu dalam sastra dibedakan menjadi dua, yaitu waktu cerita dan waktu penceritaan. Waktu cerita adalah waktu yang ada di dalam cerita atau lamanya cerita itu terjadi. Sedangkan waktu penceritaan adalah waktu untuk menceritakan cerita. Selain itu, latar waktu dalam karya sastra juga menggunakan latar waktu kapan terjadinya konflik yang ada dalam cerita, seperti malam hari, subuh, sore hari. Kadang tanggal yang disebutkan dalam cerita juga dapat dijadikan aspek waktu dalam latar. Kejelasan waktu yang diceritakan amat penting dilihat dari segi waktu penceritaannya. Tanpa kejelasan atau urutan waktu yang diceritakan, orang hampir tak mungkin menulis cerita. Latar waktu dalam cerita Gelap Sekali terdapat dalam kutipan. Yang pertama itu ada aku berjalan menyongsong matahari yang terbit. Yang kedua, hanya dengan malam yang menyeruak dari celah dinding bambu. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya juga memuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Meski demikian, latar suasana ini kebanyakan tidak dijelaskan atau dituliskan secara detail dan gambar pada sebuah cerita. Latar suasana biasanya disampaikan secara deskriptif di dalam sebuah karya sastra. Misalnya, ketika tokoh di dalam cerita tersebut mereka terpuruk dan sedih, penulis tidak menggambarkan dengan menulis bahwa tokoh tersebut sedih. Latar suasana dalam cerpen Gelap-Gelap Sekali terdapat dalam kutipan berikut. Yang pertama itu ada aku goyang-goyang tubuh istriku sambil berbisik. Yang kedua, dalam sekejap beberapa sosok tubuh merengsek ke dalam membuat istriku tiba-tiba menjerit. Yang ketiga, ikatan tangan yang telah ku kendurkan dan ikatan tali di kaki yang merenggang membuat aku menyelam lebih mudah bergerak dalam kedalaman dan dari arus sungai. Yang keempat, ada air mata di situ setelah kekuatanku pulih. Yang keempat, ada air mata di situ setelah kekuatanku pulih.
berjalan dan berjalan menyongsong matahari terbit. Yang keempat itu adalah latar sosial. Latar sosial mencakup penggambaran keadaan kelompok sosial dan sikapnya, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lain-lain yang melantari peristiwa. Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Di samping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas. Latar sosial dalam cerpen gelap-gelap sekali terdapat dalam kutipan berikut. Masyarakat penduduk daerah perkampungan yang baru berdiri. Kesimpulannya yaitu sastra merupakan ungkapan pribadi manusia berupa perasaan, pengalaman, pemikiran, ide, gagasan, keyakinan, semangat dalam suatu bentuk gambaran yang konkret untuk membangkitkan pesona dengan bermacam ragam bahasa. Pada sastra juga adalah sebagai sarana komunikasi antara pengarang dan pembaca. Namun bagaimanakah komunikasi antara pengarang dan pembaca dapat berlangsung sehingga apa yang disampaikan pengarang dan dapat dipahami oleh pembacanya? Salah satu cara agar komunikasi tersebut dapat terwujud dengan jalan yang lancar adalah pemahaman tentang bahasa sastra. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Latar merupakan satu unsur karya sastra yang keberadaannya turut menentukan isi dan jalan cerita sebuah roman. Pada hal ini, latar diartikan sebagai keterangan tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya sesuatu peristiwa dalam sebuah karya sastra, khususnya cerpen. Dalam cerpen gelap-gelap sekali terdapat 4 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.